4466. Jika kamu mau, pergilah. Penatua yang menyapu itu hanya tersenyum seolah dia sudah lama mengharapkan hal ini. Dengan nada canggung, Long Chen berkata. Namun, hanya dengan kekuatan Dragon Blood Legion, melakukan hal sebesar itu terasa agak sembrono. Saya membutuhkan dukungan akademi juga. Itu mudah. Aku akan membantumu. Ketua istana segera menawarkan bantuannya, menepuk dadanya sebelum tetua penyapu itu bisa menjawab. Tetua penyapu itu kemudian memandang ke arah kepala istana, tetapi tuan istana tidak berani menatap ke arah tatapannya. Ketua istana sengaja mengatakan ini terlebih dahulu agar tetua penyapu itu tidak berada dalam posisi yang baik untuk menolak. Penatua penyapu itu perlahan bangkit dan mengambil sapunya sekali lagi. Kedua anak itu buru-buru berdiri juga. Saat suara sapuannya kembali terdengar, tetua penyapu itu berkata, selalu ada lebih banyak debu yang harus disapu. Segera setelah Anda selesai menyapu, semakin banyak debu yang muncul. Tidak ada yang bisa dilakukan. Tuan istana tersesat. Kata-kata tetua penyapu itu terdengar seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Tidak yakin apakah tetua penyapu itu tidak senang padanya atau menyatakan persetujuannya, penguasa istana hanya berdiri di sana dengan kebingungan. Terima kasih banyak. Di sisi lain, Long Chen sangat senang. Setelah membungkuk kepadanya bersama dengan tuan istana, mereka pergi. Ketika mereka dalam perjalanan, penguasa istana tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Apa yang dimaksud oleh tetua penyapu itu? Long Chen tersenyum. Maksudnya selalu ada sampah yang harus dibersihkan di dunia ini. Segera setelah Anda selesai membersihkan satu kelompok, kelompok lain menunggu Anda. Kalau begitu, bukankah itu berarti membersihkannya tidak ada artinya? Apakah penatua mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan keputusan Anda kali ini? Apakah dia tidak ingin kita menyia-nyiakan usaha kita? Tanya tuan istana dengan bingung. Tidak, tuan istana, Anda berpikir ke arah yang salah. Jika debu tak berujung terus berdatangan, mengapa tetua penyapu menghabiskan sepanjang hari membersihkan akademi? Tanya Long Chen. Baiklah, ketua istana terdiam, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Debunya tak ada habisnya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, dunia ini masih membutuhkan seseorang untuk membersihkan debunya. Meskipun sepertinya mereka bekerja tanpa hasil, selama mereka ada di sini, dunia ini akan relatif bersih. Sapu-sapu tetua memurnikan akademi, serta hati dan jiwa orang-orang. Saya tidak memiliki alam sedalam itu, jadi yang bisa saya lakukan hanyalah menghilangkan sampah dengan kekerasan. Dengan menyapu tanah, tetua penyapu secara halus memberitahu kita apa yang harus kita lakukan, jelas Long Chen. Apa? Jika jawabannya sederhana, mengapa dia harus membuatnya begitu rumit? Ketua istana mendapati dirinya kehilangan kata-kata. Menurutnya, inilah perbedaan antara ras manusia dan ras naga, atau mungkin, lebih luas lagi, antara ras manusia dan semua ras lainnya. Beberapa manusia berbicara secara tidak langsung sehingga membuat orang menggaruk-garuk kepala, membuat orang lain kesal. Mengingat status penguasa istana, siapapun yang berbicara dengannya biasanya langsung ke pokok permasalahan, dan siapapun yang tidak berbicara akan mendapat pukulan. Tapi tentu saja dia tidak bisa melakukan hal seperti itu pada tetua penyapu itu. Kata-katanya sangat selaras dengan Tao Surgawi, yang mencakup banyak tingkatan. Mereka cukup untuk berkultivasi hingga puncak Dao dan mengukur 10.000 hukum dunia. Jika kita mencoba memahaminya, kita akan mendapatkan banyak makna. Namun, saya terlalu bodoh untuk memahami lebih dari arti paling mendasar. Hehe, tapi bagaimanapun juga, dia menyetujui misi baru kita, jelas Long Chen. Ras manusiamu membuat segalanya menjadi terlalu rumit. Ras nagaku memiliki pendekatan yang lebih sederhana. Kekuasaan adalah penentu utama, bukan kata-kata, kata kepala istana sambil menggelengkan kepalanya. Saya juga menyetujuinya. Long Chen mengangguk. Dibandingkan dengan metode kultivasi ras naga, teknik ras manusia sangatlah rumit dan tumpul. Yang terburuk, semakin mendalam prinsipnya, semakin kurang jelas penjelasannya. Ras naga beroperasi secara berbeda. Kemampuan surgawi mereka diturunkan dari generasi ke generasi, dan generasi muda hanya perlu mempelajarinya sebentar. Sebaliknya, umat manusia memang memiliki warisan garis keturunan, namun seni magis tidak dapat diwariskan melalui garis keturunan saja. Mereka harus dipelajari dan dipahami sendiri. Ada perbedaan antara warisan garis keturunan dan memahami segala sesuatunya sendiri. Jika pemahamanmu kurang, kamu tidak akan bisa mewarisi seni magis nenek moyangmu. Dengan kata lain, jika manusia terlalu malas, mereka akan celaka. Jadi, warisan ras manusia jauh lebih rumit dibandingkan ras lain, tapi itu juga punya kelebihan. Ini berarti bahwa seni magis ini dapat diwariskan melalui buku-buku rahasia. Selain itu, seni magis ini tidak memiliki persyaratan garis keturunan yang ketat. Beberapa di antaranya dapat digunakan tanpa memandang garis keturunan.
Bahkan beberapa seni magis yang telah punah dapat dihidupkan kembali selama masih tercatat, sehingga memberikan kesempatan kepada generasi mendatang untuk membukanya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh warisan garis keturunan lainnya. Singkatnya, setiap ras pasti memiliki kelebihannya masing-masing untuk bisa bertahan hingga saat ini. Kalau tidak, mereka sudah lama tersapu oleh sungai waktu. Ras naga memiliki keunggulan tersendiri, sedangkan ras manusia memiliki kekuatan tersendiri. Sulit untuk menentukan mana yang lebih unggul atau lebih rendah, masing-masing memiliki kelebihannya. Apakah kamu siap? Pemimpin istana dan Long Chen tiba di kediaman Dragonblood Legion. Pada saat ini, 5.000 lebih prajurit Dragonblood telah berkumpul, begitu pula jutaan pasukan ras roh bumi di bawah komando Ye Ling. Yang mengejutkan tuan istana adalah Ye Sui. Dia berdiri di samping Ye Ling, dan tanda dao surgawi mengalir di sekelilingnya seolah-olah bersujud ke arahnya. Dia jelas telah menjadi doyen yang terbangun. Tidak heran kamu terburu-buru menyerang dunia roh esoterik. Jadi kamu sudah mempunyai doyen sejati, kata sang kepala istana. Ye Ling berkata, sebenarnya, kita agak terburu-buru menyerang sekarang. Tapi Dekan Long Chen mengatakan bahwa semakin cepat semakin baik. Long Chen mengangguk. Membantu ras roh bumi merebut kembali dunia roh esoterik sangatlah penting. Selain itu, saya percaya bahwa orang-orang di dunia roh esoterik menyadari niat kami dan mulai bersiap. Jika kita terlalu lambat, mereka mungkin sudah siap sepenuhnya pada saat kita siap. Oleh karena itu, lebih baik menyetrika saat setrika masih panas. Sebelum dampak pembunuhan Nether Dragon Tianzhou hilang, kita akan menyerang dunia roh esoterik. Namun, menurut pemimpin ras Ye Ling, dunia roh esoterik memiliki 2 Sein di pihak mereka dan bahkan berhasil merekrut seorang Sein dari dunia lain untuk memaksa ras roh bumi keluar. Untuk merebut kembali dunia roh esoterik, kita akan menghadapi setidaknya 3 Sein. Jadi aku datang untuk meminta bantuan tuan istana. 3 Sein. Saya akhirnya bisa berolahraga sedikit. Mata tuan istana berbinar, dan dia bersukacita di dalam hati. Namun di luar, dia hanya menyatakan, serahkan Sein itu kepadaku. Mendengar itu, ras roh bumi merasa gembira. Dengan bantuan tuan istana, segalanya akan lebih mudah. Segera, mereka akan membuat musuh mereka membayar kembali hutang darah mereka. Pindah. Long Chen memberi perintah, dan jutaan pasukan keluar dari Akademi Cakrawala Tinggi, langsung menuju dunia roh esoterik. Kali ini, dia tidak berniat bergerak secara diam-diam. Dia dengan berani melangkah ke dunia roh esoterik, mengejutkan banyak ahli yang kemudian dengan cepat menyebarkan berita tersebut. Kami sudah sampai. Ketika mereka mencapai gerbang dunia roh esoterik, ekspresi para ahli ras roh bumi berubah. Itu karena gerbang ini telah ditutup rapat oleh penghalang. 4467. Mereka tahu kami akan kembali, jadi mereka menutup dunia roh esoterik terlebih dahulu. Penghalang ini menggunakan kekuatan dunia roh esoterik. Kita harus menghancurkannya dari dalam. Jika tidak, bahkan kekuatan gabungan dari 4 Sein akan terbukti tidak efektif melawannya jika dilakukan dari luar, kata Ye Ling. Semua ekspresi ahli ras roh bumi berubah. Mendobrak penghalang dari luar ini seperti menghadapi hukum seluruh dunia roh esoterik. Xia Chen, bagaimana menurutmu? Tanya Long Chen. Xia Chen sudah memeriksa formasi itu dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia tersenyum. Struktur penghalang ini sederhana dan kasar. Ini masalah kecil bagi saya untuk membongkarnya. Setelah mengatakan itu, Xia Chen mulai mengeluarkan cakram formasi. Dengan bantuan Guoran, ribuan cakram formasi dengan cepat dipasang di sekitar penghalang dalam pola tertentu. Meski terlihat acak-acakan, ada makna samar di balik posisi mereka yang terasa di luar jangkauan. Setelah 2 jam, rune pada cakram formasi mulai menyala dan berdenyut sesuai ritmenya sendiri. Sepertinya ada air pasang yang menyapu penghalang, dan penghalang itu mulai mengalir bersamanya juga. Pada awalnya, ritme mereka meleset, tetapi setelah beberapa saat, perlahan-lahan mereka menyatu menjadi satu. Saat penghalang itu bergemuruh dan bergetar, penghalang itu mulai berputar. Seni formasi umat manusia sungguh menakjubkan. Menggunakan objek dan kekuatan eksternal untuk mengendalikan kekuatan yang jutaan kali lebih besar dari diri Anda sendiri, dalam aspek ini, umat manusia tidak ada bandingannya. Tuan Istana menghela nafas panjang. Meskipun dia tidak mengetahui seni formasi, dia tahu bahwa Xia Chen telah menggunakan cakram formasi ini untuk meniru hukum langit cahaya gelap dan membongkar penghalang. Kekuatan Xia Chen tidak kuat. Namun, dengan formasinya, dia mampu mengguncang penghalang yang bahkan hanya bisa dilawan oleh para Sein. Menyaksikan hal ini, penguasa istana tidak punya pilihan selain menghela nafas takjub atas kecerdikan umat manusia. Para ahli ras roh bumi merasakan semangat baru. Mereka telah melihat Xia Chen beraksi sebelumnya, gelombang tangannya memenuhi udara dengan jimat, secara efektif memukul mundur para doyen yang sedang berkembang. Sekarang, saat dia menunjukkan kemampuan untuk membongkar penghalang mengerikan itu, kekaguman mereka terhadap Dragonblood Legion semakin dalam. Tiba-tiba, Xia Chen melambaikan tangannya,
dan semua cakram formasi ditarik kembali ke arahnya, membuat semua orang bingung. Penghalangnya masih belum rusak, bukan? Masih ada pola pasang surut di atas penghalang. Itu bergetar, tapi tidak menunjukkan tanda-tanda pecah. Bos, bagaimana menurutmu? Tanya Xia Chen. Biarkan formasi tetap utuh dan buatlah celah untuk kami. Kami akan menangkap mereka seperti kura-kura di dalam toples, kata Long Chen. Baiklah. Xia Chen mengeluarkan selusin cakram formasi baru dan menyematkannya di penghalang yang berfluktuasi. Awalnya, Xia Chen berencana menghancurkan penghalang secara langsung. Itu akan lebih sederhana. Namun, jika mereka melakukan itu dan ingin membantai semua musuh mereka harus mengeluarkan banyak usaha untuk menjaga pintu keluar. Sekarang, karena Long Chen ingin mempertahankan penghalang untuk mencegah hal itu terjadi, Xia Chen perlu menggunakan seni formasi yang lebih teliti untuk membuat lubang di penghalang tanpa merusaknya. Dia juga perlu mengubah metodenya dalam menghadapi penghalang. Sejujurnya, penghalang ini telah dipasang oleh orang-orang di dalamnya. Itu menyerupai pintu yang dirantai, dan tujuan Xia Chen lebih dari sekadar membukanya. Dia ingin mengganti rantainya sehingga kuncinya tidak bisa lagi membukanya. 2 jam kemudian, pusaran muncul di penghalang, pintu masuk ke dunia roh esoterik. Namun, itu adalah pintu masuk satu arah. Begitu Anda masuk, tidak ada jalan keluar. Aku pergi dulu. Tanpa ragu, penguasa istana memasuki pusaran dan menghilang. Setelah penguasa istana masuk, Long Chen tidak bergerak, menyebabkan Ye Ling merasa bingung. Apakah kita tidak ikut juga? Kami akan menunggu sebentar. Orang-orang di dalam tahu bahwa Xia Chen sedang membuka gerbang, jadi mereka mungkin memasang jebakan untuk kita di dalam. Ketua istana akan mengganggu rencana mereka, memberi kita zona penempatan yang aman. Namun, itu akan memakan waktu, jelas Long Chen. Saat itu, penghalang itu mulai berkedip dan bergetar hebat, dan tekanan mengerikan datang dari sisi lain penghalang itu. Seperti yang diharapkan, ada Sein yang menunggu. Ekspresi Ye Ling berubah saat dia mengenali aura itu. 2 di antaranya adalah musuh bebuyutannya, namun yang mengejutkan, selain keduanya, 2 aura suci lainnya tidak dikenalnya. Dengan kata lain, ketika penguasa istana masuk, dia langsung menghadapi serangan dari 4 Sein sekaligus. Hati Ye Ling berdebar kencang. Siapa takut? Kekuatan Tuan Istana melampaui semua imajinasi kita, Long Chen meyakinkan. Long Chen sangat percaya pada penguasa istana. Meskipun penguasa istana hanyalah seorang ahli abadi, Long Chen mempercayai kekuatannya tanpa syarat. Individu-individu tertentu melampaui batasan wilayah mereka, dan penguasa istana adalah salah satunya. Long Chen juga termasuk dalam kategori luar biasa ini. Penghalang itu bergetar hebat sebelum dengan cepat menjadi tenang kembali. Long Chen berteriak, sekarang. Memanggil cincin surgawi dan mengenakan armor pertempuran Raja Naga, Long Chen memegang teratai api di tangannya dan mendorong dirinya melalui pusaran. Tanpa melirik sekilas, dia mendorong teratai api ke depan. Meledak, Long Chen langsung meledakkan teratai api, melepaskan gelombang api yang berkobar. Dalam gelombang api itu, Long Chen melihat sosok dan senjata yang tak terhitung jumlahnya menyerah pada amarahnya, disertai dengan raungan marah dari makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Seperti prediksi Long Chen, ketika penguasa istana menyerbu masuk, banyak ahli yang berlama-lama di dekat pintu masuk untuk menyergap mereka. Namun, Long Chen menyerang lebih dulu. Terlepas dari apakah memang ada individu yang menjaga pintu masuk, dia memilih pendekatan ofensif. Akibatnya, serangannya yang tiba-tiba membuat para ahli ini lengah. Masih di tengah-tengah melancarkan serangan mereka terhadap Long Chen, mereka tiba-tiba diinterupsi dan dikirim terbang oleh kekuatan teratai api. Bermil-mil jauhnya, Long Chen merasakan aura menakutkan yang mengguncang hatinya. Itu bukanlah aura Sein, sebaliknya, mereka berasal dari 7 doyen yang terbangun dan menanggung beban terberat dari gelombang apinya, bersama dengan lebih dari 10.000 doyen yang sedang berkembang. Mati, raungan keras terdengar, dan kita jam menembus langit, langsung menuju Long Chen. Boom, Long Chen juga meraung dan melepaskan pukulan yang dipenuhi bintang-bintang yang mengalir, menghancurkan ki yang tajam itu. Yang mengejutkannya, serangan ini sebenarnya adalah duri kayu. Seorang kultivator elemen kayu. Saat Long Chen menghancurkan serangan doyen berelemen kayu, tanaman merambat diam-diam meliuk-liuk di sekitar kakinya. Dengan perhatian Long Chen pada duri kayu itu, tanaman merambat berhasil membungkusnya. Tidak baik, Long Chen terkejut, dan sebelum dia bisa bereaksi, tanaman merambat di sekelilingnya. Long Chen secara naluriah mencoba menghancurkannya, hanya untuk menemukan bahwa mereka sangat tangguh. Sekarang karena tidak berdaya dan tidak bisa bergerak, dia tidak bisa melepaskan kekuatannya apapun. Pada saat ini, seorang penghangat menghantamnya di udara. Doyen menakutkan lainnya muncul, dan kerja sama mereka berjalan lancar. Saat palu perang itu hendak mendarat, sinar pedang Qi memotong tanaman merambat yang melingkari kaki Long Chen, membuatnya senang. Yue Zifeng telah datang. Mendapatkan kembali kebebasannya, Long Chen mengeluarkan kuali perunggu dan menghancurkan palu perang itu dengannya.
4468. Serangan Long Chen sebelumnya muncul begitu saja. Namun, yang mengejutkannya, musuh telah melakukan tindakan balasan, dan mereka mengeksekusi jebakan mereka dengan sempurna. Untungnya, Yue Zifeng tiba tepat pada waktunya untuk membantu Long Chen keluar dari kesulitannya. Kalau tidak, Long Chen akan berjuang di bawah tanaman merambat yang mengikat. Begitu Long Chen lolos dari tanaman merambat, dia menghancurkan palu perang itu dengan kuali bumi. Pertukaran langsung seperti ini adalah hal yang paling tidak dia takuti. Boom! Palu itu langsung hancur. Senjata Sein yang menakutkan ini tidak ada apa-apanya di depan Earth Cauldron. Setelah dampaknya, makhluk hidup berukuran besar mengeluarkan seteguk darah saat dia tertusuk oleh pecahan palu perangnya. Pedang emas menebas tepat pada saat ini, langsung memenggal kepala makhluk hidup besar itu. Guoran ada di sini. Siapa yang berani melawanku? Teriak Guoran. Begitu dia tiba, dia langsung memberikan pukulan mematikan, memanfaatkan luka parah Doyen tersebut. Setelah kematian Doyen, hujan darah sekali lagi turun dari langit. Sepertinya langit sedang menangis. Saat itu, Guyang, Li Qi, Song Mingyuan, Xia Chen, Bai Xiaole, Bai Xixi, Yu Qingxuan, Ye Ling, Ye Sue, dan anggota Dragon Blood Legion lainnya juga menyerbu masuk. Melihat para Doyen itu, mata Guyang dan yang lainnya memerah. Kini, mereka akhirnya mempunyai kesempatan untuk melawan sekelompok Doyen. Mereka pasti tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Adapun Guoran, setelah membunuh Doyen pertama, dia memilih untuk bermurah hati dan menahan diri untuk tidak bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan rampasan. Sebaliknya, dia memimpin, mengarahkan para prajurit Dragon Blood melawan pasukan lawan. Dengan satu Doyen tumbang, 6 tersisa. Dalam sekejap, Guyang, Li Qi, Song Mingyuan, Yue Zifeng, Xia Chen, Bai Xixi, Bai Xiaole, dan Yu Qingxuan mengepung mereka. Ini adalah kasus ada banyak serigala tetapi tidak cukup daging. Selain Yu Qingxuan yang memutuskan untuk mengambil tanggung jawab memberikan dukungan, yang lain terlibat dalam bentrokan sengit. Lagi pula, keenam orang ini adalah para bidadari surgawi, para jenius surgawi terkuat di dunia. Mampu mengalahkan mereka merupakan pencapaian yang luar biasa. Yue Zifeng menghadapi lawannya sendirian, makhluk hidup yang terjalin dalam tanaman merambat. Tanaman merambat yang tangguh terbukti tidak sebanding dengan pedang Qi milik Yue Zifeng, yang dengan mudah dipotong dengan presisi tanpa henti. Tidak ada yang bisa menghentikannya, sehingga makhluk hidup itu harus mundur berulang kali. Cahaya keemasan memancar dari Bai Xixi. Dalam perwujudannya, patung Dewi melepaskan cahaya surgawi terkonsentrasi ke pedang emasnya. Setiap ayunan pedangnya mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia, beresonansi dengan kekuatan yang luar biasa. Bai Xixi sangat kuat dan ganas, melancarkan rentetan gerakan ganas yang memungkinkannya bersaing secara seimbang dengan seorang Doyen sendirian. Berdekatan dengannya di medan perang, Bai Xiaole dan rubah ekor 9 mata valet telah bergabung, berubah menjadi bentuk sebenarnya dari rubah ekor 9 mata valet. Saat cakarnya yang tajam menyapu udara, ia juga bertarung secara seimbang dengan Doyen surgawi. Rubah ekor 9 mata valet akhirnya menunjukkan wajah sebenarnya dari seekor binatang buas, niat membunuhnya yang mengerikan membuat orang-orang yang hadir merinding. Guyang juga bertarung sendirian, sementara Li Qi dan Song Mingyuan bergabung melawan satu Doyen. Saat keduanya bekerja sama, raksasa tanah mereka mengeluarkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menekan lawan mereka begitu keras hingga mereka hanya bisa bertahan. Xia Chen dengan cepat membuat segel tangan yang rumit, meluncurkan rentetan jimat melawan Doyen surgawi. Di medan perang ini, pertarungan Xia Chen adalah yang paling menawan. Ledakan setiap jimat menyerupai ledakan kembang api, masing-masing mewujudkan puluhan ribu kemampuan surgawi yang berbeda. Doyen yang marah mendapati dirinya berulang kali terdorong mundur, tidak mampu melepaskan diri dari kepungan jimat Xia Chen meski telah melakukan beberapa upaya. Melihat bahwa Dragon Blood Legion dapat menangani masalah ini di sini, Long Chen berhenti bertarung. Para elit ras roh bumi juga ikut terjun, dan dengan Dragon Blood Legion sebagai garda depan, mereka menyapu medan perang. Saat Yesue bersinar, cahaya surgawi menyinari para ahli ras roh bumi. Dengan cahaya suci yang mendukung mereka, sepertinya mereka memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Long Chen tahu bahwa kemampuan Yesue bukan untuk menyerang tetapi untuk mendukung. Dia bisa memberikan kekuatan Tao surgawi kepada semua rakyatnya, sehingga meningkatkan kecakapan pertempuran mereka secara signifikan. Medan perang berubah menjadi kekacauan total, penuh dengan ahli yang tak terhitung banyaknya dan makhluk hidup asing yang belum pernah dilihat oleh Dragon Blood Legion sebelumnya. Lebih buruk lagi, iblis pohon muncul secara sporadis dari tanah, mencoba melakukan serangan diam-diam ke sisi Long Chen. Namun, dengan pengalaman Dragon Blood Legion dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, trik kecil semacam ini bukanlah apa-apa. Mereka melakukan pembantaian tanpa henti, mengubah medan pertempuran menjadi pemandangan di mana sungai darah mengalir deras. Melayang di udara, Long Chen mengabaikan pertempuran itu.
Meskipun jumlah musuh mereka lebih banyak dan musuh ahli abadi terlalu banyak untuk dihitung, Long Chen melihat bahwa semuanya terkendali. Kemenangan hanyalah masalah waktu. Pada awalnya, dia agak khawatir kalau para doyen ini terlalu berlebihan bagi mereka. Namun, dia segera menyadari bahwa para doyen ini sebenarnya lebih lemah daripada Nether Dragon Tianzhao. Long Chen tidak tahu mengapa ada perbedaan besar di antara para doyen. Tapi apakah itu manifestasi, aura, atau kekuatan mereka jelas jauh lebih lemah daripada Nether Dragon Tianzhao. Long Chen bukan satu-satunya yang menyadarinya. Pihak yang melawan mereka juga melihat perbedaan ini dan mempercepat laju serangan mereka. Jika mereka bahkan tidak bisa mengalahkan orang seperti ini, bagaimana mereka bisa memiliki wajah untuk mengikuti Long Chen? Long Chen, ayo kita dukung Tuan Istana. Ye Ling juga ikut bertempur di awal. Karena baru saja kembali ke dunia roh esoterik, kekuatannya masih meningkat dari alam abadi ke alam suci. Meskipun dia belum pulih ke puncaknya, melihat nasib pertempuran ini sudah ditentukan, dia ingin membantu Tuan Istana. Bagaimanapun, penguasa istana bertarung satu lawan banyak. Jika sesuatu terjadi padanya, maka pertarungan ini pada akhirnya akan berakhir dengan kekalahan mereka. Baiklah, Long Chen juga agak khawatir dengan penguasa istana. Awalnya, menurut Ye Ling, hanya ada 2 Saint lainnya di dunia roh esoterik. Dengan dukungan keberuntungan karma ras roh bumi, bahkan 1 lawan 2, dia mampu melawan mereka. Kemudian, mereka berhasil mengundang seorang pembantu, dan mereka bertiga bergabung untuk mematahkan pertahanannya. Setelah itu, ras roh bumi terpaksa mengungsi. Menurut alasannya, dunia roh esoterik seharusnya hanya menampung 3 Saint, tetapi penemuan 2 Saint tambahan membuat Ye Ling tidak nyaman. Setelah pulih sedikit, dia berangkat bersama Long Chen. Saat mereka melintasi medan tersebut, mereka menghadapi kehancuran yang meluas, memberikan jejak yang jelas untuk diikuti seiring dengan suara gemuruh di kejauhan. Mereka dengan cepat melihat beberapa sosok besar di kejauhan. Saat dia melihat siapa yang bertarung, Ye Ling terkejut dan marah. Iblis pohon darah yang rusak. 4469. 2 pohon besar tergantung di udara, memancarkan aura jahat yang mencemari seluruh dunia. Namun, pohon-pohon ini tidak berwujud, mereka adalah manifestasi di belakang 2 orang tua. Memegang tongkat zamrud, kedua tetua melancarkan serangan tanpa henti terhadap Tuan Istana. Kemarahan Ye Ling meledak saat dia melihat kedua tetua itu. Faktanya, dia sangat marah hingga dia gemetar. Mereka sebenarnya berkolusi dengan ras iblis pohon darah rusak, yang bertujuan untuk menghancurkan fondasi ras roh bumiku. Pantas saja saya tidak bisa merasakan berkah leluhur sekembalinya saya. Ye Ling mengertakkan gigi. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihatnya begitu gelisah. Setan pohon darah yang rusak secara universal dibenci oleh banyak ras dan dianggap jahat. Mereka suka menghancurkan benda-benda, terutama tanah suci. Pertama-tama mereka akan menginfeksi kemurnian mereka dan mengubah energi suci itu menjadi pupuk bagi diri mereka sendiri. Melihat mereka, Ye Ling punya firasat buruk. Tanah leluhur ras roh bumi sangat sulit untuk dihancurkan, jadi kehilangan tanah itu untuk sementara bukanlah masalah besar baginya. Namun, ras demon pohon darah rusak menimbulkan ancaman yang berbeda. Jika mereka menghancurkan fondasi ras roh bumi, itu akan menjadi mimpi buruk bagi Ye Ling. Di tengah kekacauan, 3 Saint tambahan bergabung dalam pengepungan melawan penguasa istana. Memanggil manifestasi naga barbarnya, penguasa istana melepaskan cakar naga yang merobek langit, mengoyak tatanan dunia. Dengan setiap pukulan dan tendangan dahsyat, energi darah naganya meletus. Bahkan 1 lawan 5, penguasa istana tampaknya tidak dirugikan. Akhirnya, penguasa istana menunjukkan sisi menakutkannya. Naga barbar dalam wujudnya melakukan serangan gencar tanpa henti, gerakannya menyerupai tarian yang menyampaikan rasa kekuatan tak terbatas saat dia bertarung melawan 5 Saint. Kedua iblis pohon raksasa itu terus-menerus memercikkan cairan hitam ke manifestasi Tuan Istana. Setelah itu, manifestasinya akan menyala, mengusir cairan hitam ini. Long Chen dapat melihat bahwa cairan ini memiliki efek korosif yang mengerikan, menyebabkan bintik-bintik hitam muncul di sekitar manifestasi penguasa istana. Bahkan sebuah manifestasi pun bisa dirusak. Long Chen terkejut. Itu adalah kemampuan surgawi khusus dari iblis pohon darah rusak. Mereka sangat penuh kebencian dan dapat merusak segala sesuatu di dunia, baik yang berwujud maupun tidak, jelas Ye Ling. Enyahlah. Tiba-tiba, penguasa istana meraung, dan dengan satu pukulan, dia menghempaskan kedua lelaki tua itu. Tinjunya kemudian menghantam salah satu iblis pohon itu. Ketua istana marah karena keduanya terlalu penuh kebencian. Mereka terus-menerus merusak perwujudannya. Korosi yang tak henti-hentinya terhadap manifestasinya melemahkan dukungannya, sehingga mengurangi kekuatan tempurnya secara keseluruhan. Mereka baru saja bertarung selama beberapa menit, namun titik yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di tepi manifestasi Tuan Istana. Kekuatannya jelas melemah. Saat ini, dia hanya bisa menggunakan 90% dari kekuatan maksimumnya.
Dia merasakan sedikit penyesalan. Dia seharusnya dengan cepat melenyapkan dua orang merepotkan ini saat masuk. Jika dia segera menangani mereka, dia bisa mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mengirim Sein lainnya tanpa rasa khawatir. Salah satu Sein iblis pohon membentuk segel tangan, menciptakan 18 perisai air berlumpur di depannya. Ketika mereka diledakkan, ranting-ranting dan dedaunan busuk beterbangan keluar dari air berlumpur itu, bersama dengan bau busuk yang sangat menjijikkan yang bisa membuat seseorang muntah hanya dengan baunya saja. Dalam sekejap, seluruh langit dipenuhi dengan udara pembusukan. Meskipun terlempar karena pukulan Tuan Istana, iblis pohon itu tetap tidak terluka setelah dampaknya dilunakkan oleh perisainya. Naga barbar ini sekuat ini. Hari ini, aku akan membuatmu menjadi tulang, dan aku akan menyerap dagingmu untuk diriku sendiri, hahaha. Setan pohon itu tertawa dengan arogan. Long Chen, apa yang harus kita lakukan? Kekuatan mereka melawan kekuatanku, dan kita hanya punya satu kesempatan untuk melakukan serangan diam-diam, kata Ye Ling dengan panik. Sebagai anggota ras roh, kekuatannya bergantung pada kemurnian. Oleh karena itu, jika iblis pohon darah rusak merusak auranya, kekuatannya juga akan menurun. Meskipun aura gelapnya melekat sebagai naga barbar hitam, bahkan penguasa istana pun tidak kebal terhadap kerusakan mereka. Jadi, Ye Ling akan lebih terpengaruh olehnya. Terlebih lagi, dia baru saja mulai memulihkan kekuatan Sein-nya dan belum mencapai puncaknya. Jika dirusak, wilayahnya akan langsung anjlok dari alam suci. Oleh karena itu, dia benar-benar hanya memiliki satu kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Long Chen mengerti. Kedua iblis pohon darah rusak ini sangat menyebalkan. Tanpa kemampuan surgawi khusus mereka, bahkan menghadapi mereka dalam skenario 1 lawan 5, penguasa istana akan mampu mengalahkan mereka habis-habisan. Kamu tidak perlu ikut serta. Jika aku tidak tahan, ingatlah untuk menyelamatkanku, kata Long Chen. Anda, Ye Ling terkejut. Dia tidak tahu apa yang Long Chen rencanakan, tapi dia tiba-tiba menyerang salah satu iblis pohon darah rusak dengan sayap kunpengnya. Begitu dia bergabung ke medan perang, tekanan mengerikan menimpanya, hampir menghancurkannya. Inilah kekuatan para Sein. Tanpa menjadi salah satu dari mereka, seseorang bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Oleh karena itu, saat Long Chen memasuki wilayah ini, sepertinya dia telah menjadi manusia fana lagi, tekanannya hampir menghancurkan tulangnya. Pada titik inilah Long Chen benar-benar memahami sifat luar biasa dari seorang Sein. Perbedaan antara dirinya dan seorang Sein sangatlah besar. Armor pertempuran bintang 7. Long Chen tidak repot-repot menyembunyikan dirinya. Jika dia tidak melepaskan kekuatan penuhnya sekarang, dia tidak akan bisa mencapai pusat medan perang. Jika itu terjadi, rencana serangan diam-diamnya akan hancur seketika. Dari mana asal semut ini? Enyahlah. Terlalu fokus pada penguasa istana, iblis pohon darah rusak benar-benar tidak memperhatikan dari mana Long Chen berasal. Tapi saat Long Chen memanggil Seven Star Battle Armor, dia menarik perhatian mereka. Tombak kayu melesat ke arah Long Chen seperti sambaran petir, dan niat membunuh yang kejam langsung mengunci dirinya. Melihat serangan ini, Long Chen berteriak dan mengirimkan pedang 7 warna untuk mencegahnya. Kemudian pedang itu meledak saat bersentuhan dengan tombak kayu, tidak mampu menahan satu pukulan pun darinya. Namun, itu sesuai dengan harapan Long Chen. Saat dia melangkah ke medan perang, dia sudah mengetahui perbedaan antara dirinya dan seorang Sein. Dia tidak terlalu arogan hingga percaya bahwa dia bisa memblokir serangan kekuatan penuh dari seorang Sein. Jalur tombak kayu itu dibelokkan oleh pedang 7 puncak, dan terbang melewati Long Chen. Oh, setan pohon darah rusak itu terkejut, tidak menyangka Long Chen akan menangkis serangannya. Yang paling penting adalah serangannya telah mengunci Long Chen, tetapi waktu dan sudut serangan balik Long Chen sempurna. Hal ini menyebabkan kunci pada dirinya kehilangan efeknya untuk sementara, dan sepersekian detik itu cukup untuk membuat serangannya meleset. Saat iblis pohon darah rusak terkejut, sayap kunpeng Long Chen mengepak, dan dia menembak ke arah tetua itu, mengirimkan tendangan ke wajah tetua itu. Berat, kamu yang memintanya. Iblis pohon darah rusak sangat marah, memperlihatkan jari-jari seperti cakar yang mencengkeram kaki Long Chen. Namun, yang mengejutkannya adalah serangan Long Chen ternyata hanya tipuan, dan tangan tetua itu hanya menutup udara tipis. Pada saat itu, sebuah tangan dengan kejam menamparkan wajahnya dari sudut yang tidak terbayangkan. 4470. Pow! Dengan suara ledakan, telapak tangan Long Chen mendarat dengan kuat di wajah setan pohon darah rusak. Pada saat itu, bahkan Ye Ling yang waspada pun tercengang. Saat Long Chen menghindari tombak kayu, dia menggunakan 7 seni gerakan berbeda, menciptakan bayangan yang memenuhi udara. Tampilan yang mempesona membuatnya tidak bisa mengetahui di mana dia sebenarnya berada. Namun, yang membuatnya bingung adalah mengapa Long Chen berusaha sekuat tenaga untuk mendekati Sein ini, hanya untuk menamparkan wajahnya. Boom! Setelah itu, kejadian yang lebih tidak bisa dijelaskan terjadi.
Saat telapak tangan Long Chen menghantam wajah iblis pohon darah rusak, tanah hitam meledak dan mengubur sein iblis pohon itu. Ahaha, tiba-tiba, pekikan menyedihkan datang dari iblis pohon darah rusak itu. Saat tanah hitam mendarat di atasnya, rasanya seperti air mendidih yang dibuang ke salju. Lubang raksasa langsung terkorosi melalui dirinya. Setan pohon darah yang rusak meraung. Dengan suara ledakan, tanah hitam itu berterbangan, dan sesosok tubuh melesat seperti bintang jatuh. Tanah hitam telah terlempar, tetapi seluruh wajah Sein itu telah tenggelam, hanya menyisakan separuh kepalanya yang utuh. Penampilannya sekarang menyerupai hantu yang menyeramkan. Saat dia melemparkan tanah hitam memenuhi udara, menghalangi pandangan semua orang. Demon pohon darah rusak lainnya tercengang melihat keadaan rekannya. Apa yang kamu lihat? Saat itu, iblis pohon darah rusak lainnya merasakan hembusan angin di belakang kepalanya. Sebuah tangan kemudian memukul bagian belakang kepalanya. Semakin banyak tanah hitam yang tercurah, menenggelamkannya juga. Long Chen sudah tahu sejak awal bahwa jika dia melakukan serangan pertamanya, hal pertama yang akan dilakukan iblis pohon adalah melemparkan tanah hitam ini. Karena itu, dia telah membuat barang palsu yang diledakkan bersama dengan tanah hitam untuk membuat mereka berpikir bahwa dia tidak lagi hadir di antara mereka. Saat perhatian mereka tertuju pada keadaan iblis pohon darah rusak itu, Long Chen menggunakan penglihatan mereka yang terhalang untuk menyelinap ke belakang target berikutnya. Mati. Iblis pohon darah rusak itu meraung dan langsung mengayunkan tongkatnya ke belakang. Tongkat kayu itu meledak saat bersentuhan dengan kuali perunggu, dan lengan iblis pohon itu patah akibat benturan tersebut. Serangan baliknya juga sesuai harapan Long Chen. Dia sudah lama menunggu kuali bumi. Namun, apa yang Long Chen tidak duga adalah serangan seorang suci begitu menakutkan. Meskipun Earth Cauldron berhasil memblokir 90% kekuatan serangan tersebut, gelombang kejut masih menghantamnya, menyebabkan dia batuk darah. Rasanya seperti isi perutnya bergeser, dan dia terlempar. Mati. Melihat peluang tersebut, penguasa istana meninju iblis pohon darah yang rusak. Baru saja kehilangan lengannya, yang terakhir menjadi lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkan tinju tuan istana menghancurkan kepalanya. Pergantian peristiwa ini terlalu mengejutkan. Para Sein lainnya tidak pernah membayangkan bahwa seorang World King kecil bisa merusak keseimbangan medan perang. Ketika kepala iblis pohon darah rusak meledak, seberkas cahaya keluar dari dirinya. Itu adalah jiwanya dan Yuan spiritnya. Sekalipun tubuh seorang Sein dihancurkan, selama jiwa mereka belum padam, kekuatan mereka tetap tidak boleh diremehkan. Yuan spiritnya kemudian bergerak menuju manifestasinya sehingga mereka bisa bergabung. Jika itu terjadi, dia bisa terus berjuang. Namun, Yuan spiritnya baru saja bergerak ketika mulut besar muncul dan melahapnya. Tidak, Yuan spiritnya berteriak, tapi sudah terlambat. Ketua istana telah berubah menjadi naga barbar hitam, langsung melahap Yuan spiritnya. Setelah itu, auranya langsung membesar. Mati. Cakar naga tuan istana menebas udara lagi, mengunci ruang di sekitar iblis pohon darah rusak lainnya. Yang mengejutkan para Sein lainnya, ketika sang penguasa istana mengonsumsi Yuan Spirit, auranya tumbuh secara eksplosif, mulai dari alam abadi sampai ke alam Sein setengah langkah. Kepala iblis pohon darah rusak lainnya terkoyak oleh cakar naga. Ketua istana membuka mulutnya, dan sebelum Yuan Spiritnya muncul, dia langsung menggigit kepalanya, melahap Yuan Spirit. Gemuruh ledakan datang dari penguasa istana setelah memakan kedua Yuan Spirit itu. Ki hitam berputar di sekelilingnya, dan auranya semakin menakutkan. Tampaknya dia sedang mengalami semacam transformasi. Melihat pemandangan ini, ketiga Sein lainnya sangat ketakutan. Pemimpin istana berada di ambang terobosan dan kini tak tertandingi. Mereka tidak bisa lagi mengalahkannya. Berlari. Salah satu dari Sein itu berbalik untuk melarikan diri, tetapi saat dia bergerak, sebuah cakar tajam menimpanya. Boom! Kepalanya meledak, Yuan Spiritnya diserap oleh kekuatan yang tak tertahankan, dan tubuhnya terlempar ke samping. Dua Sein lainnya juga melarikan diri ke arah yang berbeda, dan wujud naga besar sang penguasa istana tiba-tiba menghilang. Tidak, tolong ah! Dua jeritan terdengar, dan dua aura menghilang. Sambil memegang kuali bumi, Long Chen benar-benar terpana. Pemimpin istana sebenarnya mampu melahap Yuan Spirit milik orang lain untuk meningkatkan wilayah kekuasaannya. Kemampuan menantang surga macam apa itu? Long Chen, aku akan menerobos, jadi aku harus segera kembali ke akademi. Aku berhutang budi padamu untuk ini, teriak tuan istana. Setelah itu, terjadi ledakan besar di dekat pintu masuk dunia roh esoterik. Long Chen dan Ye Ling buru-buru bergegas kembali untuk melihat bahwa pintu keluar telah ditembus, dan penguasa istana telah pergi. Ye Ling tercengang. Penghalang yang mengelilingi pintu keluar dibuat oleh kekuatan dunia roh esoterik, sesuatu yang bahkan lebih dari 10 Sein yang bekerja sama mungkin akan kesulitan untuk menghancurkannya. Namun, penguasa istana langsung merobeknya. Seberapa kuatkah penguasa istana?
5 Sein telah terbunuh, dan dari 7 doyen, 5 orang telah meninggal. Banyak doyen pemula juga menemui ajalnya di sini. Para ahli dunia roh esoterik langsung hancur, bergegas menuju pintu keluar yang terbuka. Mengantisipasi upaya mereka untuk melarikan diri, Guoran telah memasang jebakan untuk mereka. Seperti ngengat yang tertarik pada nyala api, mereka mendapati diri mereka terjerat dalam perangkap, tanpa seorang pun berhasil melewatinya. Menyadari kesia-siaan pelarian mereka mulai berlutut dan memohon belas kasihan. Melihat mereka dengan menyedihkan memohon belas kasihan, para ahli ras roh bumi mengutuk mereka. Saya tidak ingat Anda memberikan kesempatan kepada ras roh bumi kami untuk memohon belas kasihan. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Kalian semua bisa mati. Pakar ras roh bumi yang datang adalah para elit mereka, dan mereka secara pribadi menyaksikan rekan-rekan mereka mati di samping mereka. Ekspresi mengerikan dari sekutu mereka yang gugur akan selamanya terpatri dalam ingatan mereka. Yang mereka simpan pada orang-orang ini hanyalah kebencian, tidak ada ruang untuk kasihan. Tanpa ampun, pedang daging mereka dibanting untuk melunasi hutang darah. Pertempuran berlanjut, tetapi Long Chen tidak tertarik, jadi dia mulai melewati medan perang. Hehe, tubuh seorang Sein pastilah sesuatu yang bagus. Hati Long Chen memanas ketika dia melihat beberapa harta karun.